Setelah kira-kira setahunan lah ya, season 2 Record of Ragnarok akhirnya muncul dan gua telat banget nontonnya, tapi akhirnya gua menonton pertandingan yang paling gua tunggu dari adaptasi Sumatsu no Valkyrie manga ini. Buat yang belum tahu, Record of Ragnarok itu adalah cerita tentang bagaimana manusia yang legenda itu melawan dewa untuk menentukan nasib manusia, apakah akan dihapus eksistensinya dari dunia ini atau tidak oleh para dewa. Gaya pertandingannya gladiator, mempertemukan dua sosok yang udah pasti dikenal banget, seperti ya kita lihat di pertandingan pertama ada Thor, dewa dari Nordik, melawan Lubu, manusia legenda dari Three Kingdom. Manganya sendiri fenomenal banget, udah banyak yang baca. Pertandingannya kalau nggak salah udah nyampe 7 atau 8. Sekarang lagi Tesla lawan Beelzebub kalau nggak salah. Gue suka banget sama manga Sumatsu no Valkyrie atau Record of Ragnarok ini, dan gue juga seneng akhirnya langsung cepet-cepet ada animenya di Netflix. Tapi masalahnya season satunya itu kurang nendang buat banyak orang, tapi tidak termasuk gue. Tapi perspektif gue masih sama, bahwa anime ini kekuatannya bukan di fight scene-nya, tapi di cerita-ceritanya yang ditulis ulang. Untuk review lengkap season 1 kalian bisa cek Radio Singham yang dulu-dulu. Tapi sekarang gue mau ngebahas first impression gue di season 2. First impression gue kali ini berbeda ya dari anime-anime yang udah gue bahas, dimana gue biasanya cuma nonton 1 episode aja atau minimal 2 lah. Tapi khusus Record of Ragnarok gue nggak bisa cuma nonton 1 episode doang, gue nonton 1 pertandingan, yaitu pertandingan yang memang gue sangat tunggu-tunggu di season 2 ini, apalagi kalau bukan Jack the Ripper versus Hercules. Woo! Dari semua pertandingan di manga yang udah berlangsung, pertandingan inilah yang paling bikin gue kayak what is this? Kok gini? Kok gitu? Wow. Di manga bukan karakternya aja yang membuat ini menjadi menarik, tapi bagaimana untuk pertama kalinya kita dipertemukan dengan hal yang conflicting di hati kita. Yang dimana jelas sebagai pembaca ya, sudah jelas lah protagonis di anime ini adalah para manusia gitu, dan antagonisnya adalah para dewa itu sendiri. Dan tentu kita berharap Jack the Ripper menang. Dan kita semua juga yang udah belajar tentang dewa-dewa Yunani, kita tahu bahwa Hercules itu adalah manusia yang diangkat menjadi dewa, dan dia adalah sosok yang cukup bijaksana, penyayang, baik, dan lain-lain gitu, yang membuat dia dicintai banyak manusia pada kisahnya. Dan Jack the Ripper adalah representasi kubu manusia, yang dimana ini pertama kalinya kita dihadirkan sosok yang tidak terlalu bisa kita sukai karena karakternya yang jelas-jelas kriminal. Ini pertama kalinya ya Record of Ragnarok itu bener-bener memberikan kita step up the game gitu loh. Premis awalnya tuh udah keren banget, dewa versus manusia. Tapi sekarang dinaikin levelnya, ini bukan lagi dewa versus manusia, ini manusia paling kriminal pada masanya melawan dewa yang paling dicintai umat manusia. Gimana nih? Lu pilih mana? Dan ya akhirnya kita tahu lah siapa yang menang di manga, dan gue pengen tahu live actionnya kayak gimana. Dan sesuai ekspektasi gue, Record of Ragnarok season 2 ini akan meningkatkan kualitasnya sedikit, terutama di bagian fight scene. Dari slide PowerPoint ya fight scene-nya menjadi 3D JoJo intro opening. Ya upgrade dong, kan tiba-tiba dari slideshow PPT gitu ya jadi 3D upgrade. Walaupun tidak terlalu menyenangkan upgrade-nya gitu. Kita pikir bakal wah, tapi kok Tapi jujur ganggu banget itu 3D Joestar itu, nggak ngeblend banget sama Hercules yang versi 2D-nya gitu. Bener-bener jauh beda. Jack the Ripper pun begitu. Itu ketolong sama jubah dia ya, Jack the Ripper. Kalau lagi full setnya kelihatan itu 3D parah banget sih. Gue lupa episode berapa. Kayaknya di episode 3 atau 2 gitu ya. 3D tuh masih ngeblend gitu. Gue tahu itu 3D tapi kayak cuma 1,5 detik, jadi tidak mengganggu gitu. Bener-bener kayak untuk nambel. Tapi di episode berikutnya itu 3D-nya bener-bener kayak ya elah. Tapi gimana ya, kita harus bilang itu kurang, kita harus bilang itu nggak bagus. Tapi gimana ya, kalau lu udah punya sebuah cerita yang heavy banget, yang keren banget ya, dan tiba-tiba itu jadi 3D atau bahkan PowerPoint presentation, gue tetap nangis men, gue tetap menikmati, gue tetap kayak wanjir gitu. Gue udah tahu siapa yang bakal menang, tapi kayak ini gimana gitu. Bener-bener nikmatin banget. Gue terganggu, tapi rasa kenikmatan gue itu terlalu melebihi rasa terganggu gue. Ngerti nggak lo? Bisa disebut bias, bisa disebut terlalu mencintai ya, tapi memang itu yang terjadi gitu loh. Ada satu adegan ya yang menurut gue itu cukup mengganggu gitu, yang cukup bikin bikin harusnya nggak kayak gini gitu, tapi kok gue menikmati gitu, kok gue diem, kok gue nggak protes banyak di otak gitu. Kalian juga pasti tahu adegan apa yang gue maksud, yaitu London Bridge is broken down. London Bridge is broken down.
My fair lady. Wow. Gue nyanyiin aja, gue langsung zek gitu loh, langsung kayak hak gitu loh, ngerti gak lu? Itu episode berapa gue lupa ya, yang endingnya itu lagu London Bridge is Broken Down dan yang nyanyi anak kecil. Itu tengah hari bolong ya, nonton di hari Minggu ya, pagi-pagi. Gue pegang kursi nontonnya. Ngeri banget, apalagi speaker gue bagus kan gitu. Bener-bener ngeri. Terus suara anak kecilnya tuh kayak ada yang tiba-tiba suara orang gede terus tiba-tiba anak suara kecil gitu. Terus kayak anak kecilnya kayaknya temponya miss ya, gimana sih gitu. Tapi kayak wow, creepy parah. Dan langsung ada orang yang upload lagunya ke YouTube ya, dan gue dengerin ulang pun masih kayak ngeri banget gitu. Dan cuman ngegambarin malamnya London gitu. Padahal kan mengganggu ya, dalam artian tadinya yang gue pikir itu tuh bakal bakal suara Jack the Ripper yang nyanyi, tapi diganti jadi anak kecil, itu lebih creepy. Dan yang kedua adalah liriknya diganti, ya kan, broken down yang harusnya falling down. Menurut gue ini semua emang udah terlalu overkill sih ceritanya, terutama karakternya dan seiyunya. Wow, Seiyu Jack the Ripper. Wow. Aduh, gua nggak tahu. Gua belum ngecek. Let me check. Tomokazu Sugita. Really? Gintoki dia. Oh my god, pengetahuan gua terhadap gini-gini emang kurang sih. Joseph dia. Eskat. Oh, oke. That's explain. Itu yang dari tadi gue cari. Itu yang dari tadi gue cari. Ini Seiyu kayaknya pride dan sombongnya itu dari mana ya gitu loh. Pernah mendengar di mana gitu. Oke, gua sangat salut sama bapak ini ya. Sumimasen, pengetahuan gue terhadap Seiyu itu nggak lengkap ya. Jadi mohon maaf kalau kelihatan banget nubinya gitu. Gila. Ini orang bener-bener Jack the Ripper yang ada di otak gue. Suaranya, pelafalan bahasa Inggrisnya yang masih ada Jepangnya dikit, tapi enak didengar kalau itu bahasa Inggris gitu loh. My fair lady gitu, Sar gitu. So he so nail it sih. Itu keren banget sih, sumpah. Dan ini semua juga nggak bakal kejadian kalau Seiyu lawannya itu, yaitu si Hercules, juga sebenevolence itu. Suaranya bener suara orang-orang yang MC banget. Suara karakter-karakter yang penuh dengan kebanggaan, dengan kerja keras, shonen banget lah gitu, shonen gede lah. Makanya pantas dialog mereka tuh bener-bener wholesome-nya dapet, tegangnya dapet, songongnya dapet kan. Orang-orang yang paling bener, paling suci, paling paling kuat gitu, paling berada pada pihak kebenaran Hercules itu berasa banget songongnya. Dan twisted mind Jack the Ripper itu sungguh menyenangkan. Ya nggak salah sih ya, dapat banget pertempuran antara si paling bener, si paling berpihak pada kebenaran, si paling dicintai umat manusia, versus ya yang paling dibenci, yang paling twisted mind gitu, yang paling sadis gitu. Dan seperti yang tadi gue udah bilang, fight scene-nya jelek banget, tapi kok gue nikmatin. Selain karena karakter, Seiyu yang terakhir adalah karena musik. Sumpah itu musik menegangkan Jack the Ripper, ditambah musik si paling berpihak pada kebenarannya Hercules, itu bener-bener kalau diaduin tuh enak banget gitu. Gak timpang tindih dan diputar berkali-kali pun nikmatin banget gitu. Ini juga yang sempat gue bilang di review gue di season 1 itu, gila musiknya tuh bener-bener kacau balau, enak banget di kuping. Dan ya, sejelek-jeleknya fight scene ini, gue tetap nangis, gue tetap nikmatin, gue tetap creepy, gue tetap wow. Andai saja ya studio ini punya lebih banyak budget dan lebih banyak waktu, gue rasa kalau fight scene dibikin epic juga ya, kayak Chainsaw Man, kayak Jujutsu Kaisen, wah mungkin akan jadi anime top tier di kalangan anak-anak muda Indonesia. Tapi kalian sadar gak sih, ROR season 2 ini tuh menambah contoh mengenai hipotesa gue terhadap industri anime. Buat kalian yang lupa, gue kan bilang bahwa semakin bagus mangganya, semakin banyak peminatnya, animenya nggak perlu bagus-bagus amat. Ya karena mereka tahu gimana cara nemuin soft spot dari para pembacanya, termasuk gue gitu. Tapi ya gue bukan orang yang langsung selalu cinta dan selalu suka dan gampang disentuh soft spotnya sih sama studio-studio anime. Contoh gimana gua sangat-sangat tidak nyamannya dengan 3D di Attack on Titan MAPPA, tapi di ROR season 2 mereka karena Seiyu dan lagunya top notch, jadi ya gua bisa okein lah. Tapi kita nggak boleh abai sama fakta bahwa fight scene-nya itu 3D yang nggak ngeblend dan jauh banget sama 2D-nya, dan ya harusnya sih kita bisa bilang di bawah standar, walaupun upgrade dari PPT ke 3D. Tapi menurut gua anime ini masih layak tonton karena ceritanya bagus, Seiyu-nya bagus, musiknya bagus. Tapi kalau lu berharap sama fight scene yang bagus, mending lu tungguin Jujutsu Kaisen, jangan di anime ini. Oh iya, Saka, desain karakter di animenya dan pengisi suaranya dan bagaimana dia berkarakter di anime. Wuh. Jadi pengen buru-buru skip ke season 3 nih. Tapi gimana menurut kalian tentang anime ini? Komen di bawah. Banyak orang tuh nggak suka sama gua karena gue suka Record of Ragnarok, tapi gue nggak suka Attack on Titan. Ya menurut gua ya terserah gitu. Tapi banyak orang miss gitu kalau Record of Ragnarok ini season 1 sama season 2-nya ya standarnya segitu. Jadi ya
Ngerti kan lo? Season 1-nya PPT, ya gue bilang PPT jelek gitu loh. Season 2-nya 3D tetap masih jelek. Sedangkan Attack on Titan kenapa bisa banget gitu? Karena sebelumnya di season-season sebelumnya dia punya standar yang udah terus ya tetap gue kritisi dong gitu loh. Dan tentu saja Record of Ragnarok ini bisa jadi top tier anime kalau fight scene-nya itu budgetnya ditumpahin, waktunya dibanyakin dengan ngegambarin karakter yang kompleksitas ototnya ada 16 gitu. Di sini ototnya ada 28, terus senjatanya, terus pernak-pernik antingnya dan rambutnya yang ribet banget itu akan jadi anime top tier. Tapi sayangnya nggak bisa. Tolong bedakan. Segitu aja masih nggak paham. Ya, terserah lu deh. Well, basically lagi-lagi nih masalah selera gitu. Ya kalian silakan lah bikin podcast sendiri dan pamerkan selera kalian kayak gua. Tapi kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Jangan lupa subscribe juga, nyalain notifikasinya dan klik tombol like kalau kalian suka pembahasan-pembahasan anime kayak gini. Jangan lupa juga share ke sosial media kalian dan jangan lupa juga untuk follow gue di sosial media karena gue biasa di sosial media itu ya langsung ngasih tahu gitu perasaan gua atau reaction gua ketika nonton sesuatu lebih cepat daripada yang kayak gini karena mesti disyutingin dulu dan diedit dulu. Gue tunggu perdebatan kalian di komen di bawah. Kalau kalian bingung mau komen apa, komen aja karakter favorit kalian di series anime ini. Kalau kalian mau lebih dari sekedar komen dan kalian mau support channel ini untuk terus bikin konten kayak gini, kalian bisa join membership dan kalian bisa dapat perks kayak gini nih. Lihat nih, kalian bisa ngobrol di chat dan keluar chatnya selama gue lagi syuting kayak gini. Thank you semua yang udah support gue, yang cuma subscribe, komen, like, atau sebarin video gue, atau bahkan sampai kalian yang ikut membership. Thank you kalian semua yang udah nontonin, apalagi kalian yang sampai support channel ini. Gue Eno Bening, host kalian, undur diri. Sampai ketemu lagi di episode podcast yang mendatang di Radio Singham. Stay clean and sound.